pengelolaan waktu untuk mengurangi tuntutan pekerjaan. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah memahami ya mengenai pentingnya pengelolaan waktu. Tapi mungkin masih ada juga nih yang sekedar paham saja mengenai pengelolaan waktu, tapi belum bisa direalisasikan atau diterapkan di dalam dunia kerja. Apa saja sih penting-pentingnya untuk pengelolaan waktu ini untuk kita terapkan ke dalam kehidupan nyata kita? Mari kita bahas secara detail ya, satu persatunya. Yuk! Oke, sebelum kita masuk ke poin penting dari pengelolaan waktu, mungkin saya mau tes pengetahuan teman-teman dulu nih mengenai arti dari pengelolaan waktu itu sendiri. Kira-kira apa sih teman-teman pengelolaan waktu itu? Coba teman-teman tuliskan di lembar kertas yang teman-teman punya ya. Oke, pengelolaan waktu itu adalah suatu perencanaan, mengorganisir, menggerakkan, dan juga pengawasan terhadap produktivitas waktu yang teman-teman punya nih. Waktu itu merupakan salah satu sumber daya yang paling penting yang harus kita kelola dengan baik agar kita sebagai individu atau organisasi yang kita kelola itu bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien pastinya. Atau dengan kata lain juga, kelola waktu itu adalah suatu cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu yang kita miliki dalam mengerjakan suatu aktivitas yang harus direncanakan tentunya ya, dan juga harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Seperti itu teman-teman untuk pengertian dari pengelolaan waktu. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ya ke poin pentingnya mengenai kelola waktu dengan baik. Yang pertama, performa kerja yang lebih baik. Performa kerja yang lebih baik di tempat kerja ini pasti akan membuat Anda juga akan lebih memahami mengenai apa saja yang harus dicapai dan juga berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika Anda membuat pengelolaan waktu dan juga mematuhinya dengan baik, otomatis hal tersebut akan membuat waktu-waktu Anda menjadi lebih produktif tentunya, karena Anda sudah mempunyai daftar atau agenda dari pengelolaan waktu yang akan dimaksimalkan seperti itu. Nah, kemudian manajemen waktu yang baik juga akan membuat Anda lebih fokus pada pekerjaan yang Anda miliki, dan yang paling penting akan membantu Anda menghindari gangguan atau meminimalisir gangguan-gangguan yang hanya akan memecah fokus kita. Jadi, apabila Anda menghindari aktivitas-aktivitas yang hanya mengganggu fokus dengan adanya pengelolaan waktu yang baik ini, sudah pasti tugas-tugas Anda akan terselesaikan dengan lebih maksimal. Nah, yang kedua, menyerahkan pekerjaan tepat pada waktunya. Nah, jika Anda bisa mengatur waktu Anda secara efektif, Anda juga sudah pasti dapat menyelesaikan tugas-tugas Anda sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, atau yang biasanya kita sebut dengan deadline. Nah, cara mengatur waktunya seperti apa sih? Nah, di sini rekan-rekan bisa membuat list daftar pekerjaan atau juga agenda harian teman-teman mengenai apa saja yang akan dilakukan atau dikerjakan pada hari ini, misalkan. Nah, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, teman-teman bisa buat checklist atau bisa dicoret untuk agendanya tersebut. Nah, jadi untuk aktivitas teman-teman bisa lebih tertata, terorganisir, dan juga pengelolaan waktunya bisa menjadi lebih optimal. Seperti itu. Yang ketiga, pengelolaan waktu yang baik bisa membantu Anda untuk mengurangi stres dan juga rasa cemas. Kenapa sih bisa seperti itu? Kita bahas ya. Kalau misalkan di sini rekan-rekan sering merasa stres karena beban kerja dan waktu yang sedikit untuk menyelesaikannya, mungkin teman-teman bisa evaluasi nih terkait dengan pengelolaan waktu yang teman-teman punya. Nah, efek stres ini bisa merusak produktivitas serta kesehatan juga ya secara keseluruhan. Bagaimana sih untuk mengatasi hal tersebut? Nah, teman-teman bisa membuat daftar prioritas mengenai tugas-tugas yang teman-teman punya. Teman-teman bisa memisahkan tugas-tugas yang lebih penting dan yang kurang penting.
teman-teman juga bisa mempelajari terkait dengan tugas-tugas yang mendesak atau tugas-tugas yang tidak mendesak seperti itu. Nah, sekiranya mana sih yang jauh lebih diprioritaskan? Dengan cara tersebut, teman-teman jadi bisa memilih daftar dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya dengan skala prioritas yang sudah ditentukan. Dengan demikian, kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui apa saja yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, percayalah kita bisa meminimalisir efek stres dan juga kecemasan akibat beban kerja dan pengelolaan waktu kita. Selanjutnya, yang keempat, kualitas kerja yang tinggi. Nah, di sini rekan-rekan sebagai karyawan pastinya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap tugasnya sesuai dengan standar perusahaan ya, dan juga tingkat kualitas yang tertentu. Kalau di sini rekan-rekan bisa mengatur waktunya dengan memprioritaskan tugas-tugasnya ya, sudah pasti rekan-rekan bisa memberikan hasil kinerja yang maksimal juga. Selanjutnya, yang kelima, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, di sini keterampilan manajemen waktu yang baik akan membuat Anda menjadi karyawan yang lebih efisien dan juga produktif pastinya. Nah, kenapa demikian? Karena dengan pengelolaan waktu yang baik, teman-teman tidak membuang waktu untuk aktivitas yang dirasa kurang penting atau bahkan tidak penting sama sekali. Nah, teman-teman pasti akan lebih terfokus untuk menyelesaikan tugas-tugas teman-teman secepat mungkin. Nah, hal tersebut pastinya akan membantu teman-teman untuk menghindari sikap prokrastinasi. Selanjutnya, yang keenam, penundaan terjadi karena manajemen waktu yang buruk. Nah, siapa nih di sini yang suka menunda-nunda pekerjaannya? Yang sering merasa punya banyak waktu di esok hari, tapi malah kewalahan. Nah, Anda tidak dapat lari dari tanggung jawab hari esok dengan menghindari pekerjaan yang Anda miliki di hari ini. Nah, maka dari itu, yuk hindari sikap prokrastinasi yang hanya akan merugikan kita, yang hanya akan membawa rasa stres dan juga kecemasan. Bagaimana caranya? Ya, caranya tadi sudah disebutkan di poin-poin sebelumnya, membangun prioritas kerja, dan juga membuat daftar pekerjaan, langsung menyelesaikan tugas yang kita miliki untuk menghindari penumpukan tugas. Nah, selanjutnya, pekerjaan dan keseimbangan hidup yang lebih baik. Keseimbangan kehidupan kerja itu berarti kita menciptakan keseimbangan antara kehidupan profesional dan juga kehidupan pribadi kita, atau yang biasanya kita kenal dengan work-life balance. Nah, dengan bantuan manajemen waktu, kita bisa menjadi lebih memahami nilai dari waktu yang kita miliki. Nah, dengan pengelolaan waktu yang baik juga, tentunya kita bisa mencapai tujuan kita di tempat kerja dalam waktu yang lebih singkat, waktu yang lebih cepat, dan juga menghabiskan waktu yang kita miliki bersama orang-orang yang terkasih di rumah, atau kita juga bisa menikmati waktu kita dengan kata lainnya quality time. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai pentingnya pengelolaan waktu, kali ini kita bahas mengenai manfaat dari manajemen waktu yang baik. Yang pertama, mengurangi stres. Mengelola waktu secara efektif dapat secara langsung mengurangi stres yang kita miliki. Saat kita bisa mengendalikan waktu, segalanya pasti akan terasa jauh lebih mudah dan juga stres kita akan semakin berkurang. Ada batasan yang kita miliki terkait dengan pengendalian waktu. Nah, manfaat dari mampu mengatur waktu yaitu kita bisa meningkatkan produktivitas yang kita miliki dan juga membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak serta memungkinkan kita untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan profesional dan juga kehidupan pribadi kita, atau yang sudah disebutkan tadi yaitu work-life balance. Selanjutnya, yang kedua, keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik. Nah, keseimbangan kehidupan kerja adalah tentang menciptakan keseimbangan waktu antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan profesional yang kita miliki. 3. Lebih banyak kebebasan waktu. Nah,
Mengelola waktu dengan menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif akan membantu kita untuk meluangkan lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang penting. Nah, contoh banyak kebebasan waktu yaitu kita bisa menjadi lebih banyak waktu untuk bersantai dengan orang rumah atau teman kita, atau juga kita bisa melakukan aktivitas atau hobi yang kita senangi. Nah, lebih banyak kebebasan waktu dari pekerjaan pastinya akan membuat kita lebih produktif, kreatif, dan juga bersemangat dalam bekerja. Yang keempat, fokus lebih besar. Nah, penggunaan waktu yang paling efektif yaitu adalah ketika kita berfokus pada proyek-proyek atau pada peluang atau orang-orang yang penting. Manajemen waktu yang efektif akan membantu kita memfokuskan waktu hanya pada sejumlah kecil aktivitas kita yang produktif. Selanjutnya, yang keenam, mengurangi penundaan. Ketika kita bisa lebih fokus pada tujuan dan juga prioritas kerja kita, pasti akan lebih mudah untuk kita untuk berhenti menunda-nunda pekerjaan kita. Apalagi kalau misalkan kita sudah menentukan deadline dari setiap pekerjaan yang kita miliki. Yang selanjutnya, semuanya lebih sederhana dan mudah. Keterampilan manajemen waktu yang efektif. Kenapa demikian? Ketika kita bisa mengontrol waktu dan tahu di mana kita harus memfokuskan waktu yang kita miliki, kita bisa menjadi lebih tahu mengenai daftar tugas yang ada, atau juga kita bisa merasa yakin, merasa jelas di mana kita menginvestasikan waktu dan energi untuk menghasilkan hasil kerja yang kita inginkan. Selanjutnya, lebih sedikit gangguan. Nah, ketika kita bisa mengatur waktu kita jadi tidak perlu terlalu rentan terhadap gangguan seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sedikit gangguannya? Nah, rekan-rekan bisa menciptakan situasi kerja yang lebih tenang dengan meminta bantuan dari rekan-rekan lain. Kalau misalkan dalam satu ruangan diisi dengan beberapa orang, begitu ya. Kemudian, kalau misalkan di kantor, rekan-rekan memiliki satu ruangan yang kosong, yang tidak terpakai, teman-teman bisa meminta izin untuk menggunakan ruangan tersebut agar lebih fokus, terhindar dari gangguan. Atau mungkin kalau misalkan rekan-rekan punya cara lain seperti mendengarkan musik menggunakan earphone untuk menambah fokus rekan-rekan, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari gangguan-gangguan eksternal. Jadi rekan-rekan bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya. Seperti itu. Selanjutnya, waktu untuk berpikir. Nah, kalau misalkan di sini rekan-rekan sudah menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif, menjadi mampu untuk merencanakan atau mengelola waktunya, untuk menyusun strategi dan juga waktu ya, rekan-rekan sudah satu langkah lebih maju daripada sebelumnya. Nah, kebanyakan orang-orang itu hanya sibuk ya, dan memiliki sedikit waktu untuk duduk dan memikirkan mengenai apa sih yang sebenarnya ingin mereka lakukan dan apa yang sebenarnya mereka ingin capai, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan rekan-rekan sudah memiliki teknik manajemen waktu yang lebih efektif, mampu merencanakan setiap tugas-tugas yang rekan-rekan miliki atau yang akan dikerjakan selanjutnya, nah itu akan membantu rekan-rekan untuk bekerja secara maksimal, dan juga hal tersebut dapat membantu kita untuk mengontrol waktu yang kita gunakan dalam berpikir. Oke, itu tadi pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan waktu dan juga manfaat dari manajemen waktu yang efektif. Nah, jangan lupa untuk mengikuti segmen selanjutnya karena kita akan membahas mengenai pentingnya pengelolaan waktu di lingkungan kerja. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti update mengenai sekolah kepribadian. Materi-materi terbaru akan kami berikan untuk terus mengasah kemampuan dan juga keterampilan yang teman-teman miliki. Salam sakti!